Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Malam hari ini kita mau bicara mengenai gereja yang asli, gereja yang sejati. Karena di tengah dunia ini, kata gereja itu banyak dipakai oleh kelompok-kelompok. Maka malam hari ini kita mau merunut manakah yang sesungguhnya gereja yang asli, yang 2000 tahun yang lalu didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka subjudul pada malam hari ini adalah melacak jejak perjalanan gereja Kristus. Kita tahu umur gereja yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kira-kira sudah 2000 tahun lamanya. Malam hari ini aku akan mengajak engkau semua untuk menelusuri jejak-jejak itu. Yang pertama, kita bicara mengenai gereja yang satu. Mari kita lihat dengan satu pertanyaan, saudara-saudari. Kita mulai dengan satu pertanyaan yang nanti akan kita cari jawabannya di dalam Alkitab. Pertanyaan itu adalah, apakah Yesus Kristus mendirikan satu gereja di muka bumi ini? Ini pertanyaan yang pertama. Nanti kita akan cari jawabannya di dalam kitab suci, di dalam ayat-ayat suci yang diwahyukan Tuhan secara tertulis kepada para rasul, pengikut rasul, kepada kita semua. Ini titik tolak kita. Apakah Yesus Kristus mendirikan satu gereja di atas muka bumi ini? Ada banyak jawaban. Bahkan yang termasuk yang ekstrim, ada orang yang mengatakan tidak. Yesus Kristus ke sini dunia ini untuk membawa ajaran, bukan mendirikan agama, tidak untuk mendirikan gereja. Tetapi apakah Alkitab bicara seperti itu? Pendapat-pendapat boleh, tetapi bagaimana ajaran Alkitab menjawab pertanyaan ini? Mari kita lihat bersama-sama, kita baca ayat yang pertama yang dikutip dari Injil Matius 16 ayat 18. Kita baca sama-sama saudara-saudari. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudari silakan fokus pada tulisan yang saya cetak kuning, nggak usah fokus pada muka saya yang terlalu cakep ini saudara-saudari. Aku akan mendirikan jemaatku. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia ada dua terjemahan yang diakui oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia yang bernama TB, terjemahan baru, ini yang saya kutip. Kemudian yang kedua terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, dalam kurung BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari. Ini masih belum terlalu jelas. Kalau kita membuka terjemahan BIMK lebih jelas. Maka sekarang aku bukakan ayat yang sama, Matius 16 ayat 18, tetapi dalam versi terjemahan yang lain lagi. Mari kita baca sama-sama saudara-saudari. Sebab itu ketahuilah, engkau adalah Petrus, batu yang kuat. Dan di atas alas batu inilah aku akan membangun gerejaku yang dikalahkan sekalipun oleh maut. Dalam terjemahan BIMK, terjemahannya lebih jelas. Kalau dalam terjemahan TB ada kata jemaatku. Tetapi sebenarnya terjemahan yang lebih harafiah, terjemahan yang lebih persis adalah terjemahan BIMK dengan menerjemahkan gerejaku. Ada kata akan, perhatikan. Kalau kata akan itu sudah terjadi atau belum? Belum, suatu rencana. Kapan ini diucapkan Romo? Ini diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di Kaisaria Filipi. Ya kira-kira 1-2 tahun sebelum beliau masuk kota Yerusalem untuk mengalami penderitaan sampai wafat, nanti kemudian dibangkitkan dan seterusnya itu. Jadi ini kira-kira 1-2 tahun sebelum kejadian Yesus Kristus wafat, bangkit, naik ke surga. Ini di daerah bagian utara dari wilayah Israel, di daerah Kaisaria Filipi. Maka kata-katanya apa? Akan. Romo kok terjemahannya ada yang membangun jemaat, ada yang membangun gereja. Sekarang kukutipkan bahasa yang lain. Kalau bahasa Indonesia mungkin yang benar yang mana Romo, apakah jemaat apa ke gereja. Maka dengan perbandingan terjemahan bahasa yang lain, mari kita membacanya sama-sama di dalam bahasa Inggris sama-sama. And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Dah, stop sampai di situ. Yang bagian dengan cetak kuning I will.
Ya, I will my church. Perhatikan, church itu satu atau banyak? Satu. Karena bahasa Inggris jelas sekali kalau bicara satu atau banyak. Kalau satu pasti ditulis church, kalau banyak pasti pakai S supaya adem, saudara-saudari ya. Jadi pasti akan churches. Tuhan Yesus tidak mengatakan my churches, tapi mengatakan my church. Kita lihat terjemahan yang lain. Ini terjemahan bukan terjemahan Katolik loh ini. Terjemahan King James Version itu bukan terjemahan gereja Katolik, itu terjemahan gereja yang lain. Mari kita lihat yang lain. Sekarang terjemahan di dalam bahasa Latin yaitu Nova Vulgata. Vulgata itu Alkitab resmi gereja Katolik yang merupakan terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin. Kita tahu bahasa kebangsaan seluruh dunia untuk gereja Katolik adalah bahasa Latin. Maka mari kita baca bersama-sama saudara-saudari. Remaja yang baca katanya, tenang, tenang. Kujamin kalau membaca bahasa Latin lidahmu tidak akan keseleo saudara-saudari. Karena begini, ini ilmu saja sedikit. Bahasa Latin diucapkan tidak terlalu berbeda dengan bahasa Indonesia. A dibaca A, kalau Inggris kan beda. I will my church, gitu ada gitu-gitunya. Tapi kalau bahasa Latin tuh santai saja. Ini dibaca ad ego gitu saja. Jadi gampang kan? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ad ego dicotibi tu es Petrus et super hang Petram edificabo ecclesiam meam. Stop sampai di situ. Artinya apa? Artinya yang kayak tadi itu artinya ya. Artinya yang kayak tadi. Jadi edificabo, aku akan mendirikan. I will. Kemudian ecclesiam, ecclesia itu gereja. Ecclesiam itu berarti satu, sama seperti bahasa Inggris church. Tetapi kalau sampai di sini orang bisa masih ngeyel, itu Alkitabnya orang Katolik karena bahasa Latin. Alkitab Perjanjian Baru kan ditulis tidak dalam bahasa Latin. Oke, tidak masalah. Hari ini malam ini kukutipkan bahasa asli dari ayat ini, yaitu di dalam bahasa Yunani. Sudah, mari kita baca bersama-sama. Apakah orang di sini paham perkataanku? Mari membaca, bukan mari ketawa, saudara. Mari kita baca sama-sama. Jadi kalau pengen tahu isi Alkitab kita itu aslinya bunyinya seperti ini, tulisannya seperti ini. Lumayan kan, habis ikut seminar ini nanti pulang Anda sudah bisa 2 bahasa. 1 Latin, 2 Yunani. Haleluya saudara, luar biasa kan? Paling kurang untuk ayat ini saja. Ayo ini kita baca sama-sama, ayo. Rama bisa baca nggak? Enggak, saya juga nggak bisa. Jadi saya memasang ini untuk gegayaan saja. Ya sedikit-sedikit bisa, dulu pernah ada kuliah tentang ini. Saya mau katakan yang bagian cetak kuning saja, ini dibaca mu tin ecclesian. Jadi mu itu my, ecclesian satu, yang berarti church atau gereja. Jadi di dalam teks bahasa asli maupun di dalam terjemahan-terjemahan semuanya jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus 1-2 tahun sebelum wafat disalibkan berencana mendirikan gereja di atas muka bumi ini. Ayatnya jelas, Matius 16 ayat 18. Ini kesimpulan jelas sekali. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, kalau ada yang bahasa Sunda, ayo mangga, pasti ada. Bahasa Jawa monggo bisa. Mau yang tidak bisa mungkin hanya bahasa roh saudara-saudari. Syalalala balakalakalala itu saja kalau bahasa roh. Enggak tahu kan artinya apa. Nah ini jelas sekali ayat ini. Mau juga kalau kita kutipkan dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani jelas sekali. Aku akan membangun, aku akan mendirikan gerejaku. Satu gereja, tidak ada banyak gereja. Maka kesimpulan pertama, gereja yang satu itu jelas ayatnya, Injil Matius 16 ayat 18. Ini kesimpulannya. Kemudian ini ada gambar kunci, ini bukan karena Yesus tukang kunci saudara. Tapi karena ayat berikutnya kan mengatakan kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi yang memegang kunci kerajaan surga Rasul Petrus sebagai ketua pemimpin rasul-rasul yang lain. Jadi ini clear. Tetapi kan tadi dikatakan baru akan. Belum atau sudah? Belum. Ini baru dinyatakan akan. Loh kalau akan berarti baru rencana pastor. Betul. Kapan kejadiannya?
kita runut Alkitab berikutnya supaya orang yang saling mencari-cari ayat yang disebut mata ayatan puas pada malam hari ini. Pokoknya ada banyak ayat Alkitab yang akan kutelusuri pada malam hari ini untuk membuktikan gereja Kristus perjalanannya bagaimana. Mari kita baca. Sama-sama kita baca saudara-saudari. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Ini perkataan Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan ayatnya, perhatikan babnya. Tadi bab berapa Matiusnya? 16. Sekarang bab berapa? 28. Ini cerita, bagian cerita yang mana? Ini bagian cerita sesaat sebelum Tuhan junjungan kita Yesus Kristus naik ke surga. Sesaat sebelum Tuhan naik ke surga memberi perintah seperti ini. Jadi ini sudah saat-saat terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu awan menutupi di depan para murid-muridnya. Jadi ini persis sebelum Yesus Kristus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, bagaimana ceritanya? Inilah ceritanya. Setelah Yesus Kristus naik ke surga ada cerita seperti ini. Ini juga masih adegan sebelum naik ke surga. Dikutip dari Kisah Para Rasul dari bab 1 ayat 8. Kita baca sama-sama saudaraku. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku dan sampai ini Yesus menjanjikan Roh Kudus. Itulah kenapa para murid berdoa 9 hari. Angka 9 bahasa Latinnya Novem. Itulah kenapa gereja Katolik punya doa novena. Ini adalah doa yang sudah dilakukan oleh para rasul sejak hari pertama ketika Yesus naik ke surga, menanti turunnya Roh Kudus untuk menguatkan mereka. Inilah janji Tuhan akan menjadi saksi sampai kemana? Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Mana itu ujung bumi? Holis itu ujung bumi. Ujung bumi itu hanya istilah saja, sampai tempat-tempat yang begitu jauh yang tidak terbayangkan bahkan oleh para rasul. Pasti para rasul dulu tidak membayangkan bahwa akan ada orang Katolik di Cibolerang. Orang Katolik di Cibolerang, pengikut Yesus Kristus di Rancaikek. Rasul Petrus tidak akan terbayang di hutan-hutan Amazon sana, pedalaman Kalimantan sana. Itulah ujung bumi. Ini satu gambaran, bukan berarti betul-betul ada ujung, tetapi tempat-tempat yang jauh yang bahkan rasul-rasul pun mereka tidak terbayang tempat-tempat itu. Nah, itu yang dimaksud ujung bumi. Setelah itu para rasul berdoa. Mari kita lihat bagaimana mereka berdoa dalam Kisah Rasul 1 ayat 12. Sama-sama kita baca saudaraku. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Inilah yang saya sebut tadi, mereka rasul-rasul berdoa novena, tetapi tidak hanya rasul-rasul, ini rasul-rasul plus. Perhatikan ayatnya bahwa selain rasul-rasul ayat 14, ada berapa lagi orangnya? Beberapa perempuan. Tidak tahu persis, tapi beberapa. Lalu siapa? Marianya siapa? Maria siapa? Ibu Yesus. Berarti Bunda Maria pada saat itu ikut berdoa novena dengan juga siapa? Saudara-saudara Yesus. Keponakan-keponakan saudara sepupu yang pada waktu itu juga disebut dalam beberapa ayat dalam Injil. Kisah selanjutnya kita tahu, Yesus naik ke surga, tetapi janji tadi tetap, aku akan mendirikan gerejaku. Belum terjadi, tetapi sebentar lagi akan terjadi itu gereja Tuhan. Ini Pentakosta. Pentakosta. Ini harus dibaca Pentakosta ya, bukan pantai ya. Karena dari kata Pentakostes bahasa Yunani 50 hari. Penta itu selalu 5, pentagon 5. Jadi 50 ada kata penta, bukan pantai. Kalau pantai itu Pangandaran ya. Pentakosta, hari raya Pentakosta, bukan hari raya Pantai Kosta. Ini hanya ucapan saja. Kalau menyebut Pantai Kosta salah, pastor? Tidak salah, hanya bikin gatal telinga saja, itu saja. Ini cerita pantai atau Pentakosta. Pada hari Pentakosta, lihat juga ayatnya nih.
bukan pantai. Yuk kita baca sama-sama saudaraku. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk. Berarti yang dipenuhi oleh Roh Kudus siapa? Yang disebutkan tadi di sini, semuanya itu yang disebutkan di sini maksudnya. Pertama-tama bukan semua orang yang di situ, tetapi maksudnya adalah yang disebutkan di sini tadi. Itulah maksudnya semua orang yang percaya adalah yang sudah disebut di dalam ayat-ayat sebelumnya. Rasul-rasul, beberapa perempuan, saudara-saudara Yesus, dan terutama tidak ketinggalan Sang Theotokos, Bunda Tuhan, yaitu Bunda junjungan kita Yesus Kristus bernama Maria. Jadi Bunda Maria pada hari Pentakosta dicurai Roh Kudus juga, saudara-saudari, jangan lupa. Tidak hanya para rasul, tapi termasuk Bunda Maria juga. Ini cerita berikutnya. Setelah itu, kejadian berikutnya apa? Rasul-rasul yang dulunya takut, perhatikan bahwa di dalam beberapa ayat dalam Injil, setelah Yesus mengalami kematian, wafat, para rasul belum tahu bahwa Yesus bangkit. Maka mereka ketakutan, kan diceritakan dalam ayat-ayat Injil, para rasul berkumpul di suatu rumah dengan pintu-pintu terkunci rapat. Kenapa? Takut. Karena mereka tanda petik juga menjadi buronan. Gurunya keliru, muridnya ikut dikelirukan seperti kesalahan gurunya. Kenapa mereka lari dan juga mereka ketakutan. Setelah Pentakosta, setelah Pentakosta, apa yang terjadi? Ini. Yang tadinya takut menjadi berani. Bayangkan Petrus, yang bicara adalah Petrus. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 ini, begitu berani tampil di depan umum. Padahal beberapa waktu sebelumnya, pada saat mengikuti Tuhan Yesus di Taman Getsemani, kemudian Yesus ditangkap, Petrus saking takutnya bahkan ketika harus berhadapan dengan seorang wanita, kan 3 kali menyangkal. Dan 3 kali menyangkal itu salah satunya berhadapan dengan seorang wanita. Perhatikan betapa takutnya Petrus. Harus ku beritahu saudara-saudari betapa dramatisnya cerita itu. Bagaimana pasti dramatisnya? Begini, pada zaman itu kesaksian perempuan tidak laku di pengadilan. Jadi perempuan itu tidak perlu ditakuti. Ada 1000 perempuan bersaksi melawan 2 laki-laki, menang laki-laki. Karena apa? 2000 tahun yang lalu zaman Tuhan Yesus Kristus, perempuan hanya sama nilainya dengan embek. Maaf ibu-ibu, ini 2000 tahun lalu ya. Ini 2000 tahun lalu. Itulah kenapa mukjizat roti dikatakan berapa orang? 5.000. Tapi 5.000 apa? 5.000 orang laki-laki tidak terhitung perempuan. Kenapa? Karena mbak. Tidak dihitung wanita. Memang zaman dulu begitu. Ya untunglah ya ibu-ibu dan para gadis di sini, untunglah ada emansipasi kan gitu ya. Jadi itu menjadi makin setara hidup kita. Tapi 2000 tahun lalu bayangkan bahwa kesaksian perempuan tidak laku di pengadilan, tetapi Petrus dituduh seorang perempuan, dia takut terkencing-kencing. Betapa takutnya. Jadi sebenarnya cerita itu, kalau kita bisa memahami ilmu Alkitab, cerita itu dramatis sekali. Karena bahkan hanya melawan embek, Petrus takut. Embek, gitu. Kira-kira begitu. Jadi itu bukan manusia dalam bayangan zaman itu. Kembali ke sini. Betapa takutnya, tapi begitu Roh Kudus turun, terlimpah atas semua rasul dan orang berkumpul, betapa berubahnya Petrus, saudaraku. Perhatikan, mari kita baca sama-sama ayat ini sama-sama. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku." Perhatikan orang yang begitu ketakutan sekarang berdiri di depan semua orang. Bahkan dikatakan ini kan berkumpul di Yerusalem, pada waktu itu semua orang banyak berkumpul karena hari raya. Justru tadinya dia takut, ngumpet, sembunyi, sekarang menampilkan diri di depan semua orang. Buronan, tapi mau, berani tampil depan umum. Ini kan dahsyat. Perhatikan perubahan
yang dibuat oleh kuasa Roh Kudus ketika rasul-rasul membuka diri atas kuasa yang diberikan Roh Kudus itu. Kemudian Petrus berkhotbah. Tidak saya kutip khotbahnya, panjang lebar khotbahnya, tetapi saya kutip hasilnya saja dari khotbah itu. Petrus memberikan homili, lihat hasilnya seperti apa. Ayo mari kita baca sama-sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan bertambah. Kira-kira yang menerima perkataannya, perkataan siapa saudara-saudari? Perkataan Petrus. Khotbahnya, homilinya luar biasa, sehingga pada hari itu begitu Petrus memberikan homili, begitu Petrus memberikan khotbah, 3.000 orang percaya kepada Yesus dan dibaptis. Puji Tuhan, haleluya. Dahsyat sekali. Ini bedanya Petrus dengan pastor. Petrus berkhotbah, 3.000 percaya beriman. Pastor berkhotbah, 3.000 ngantuk kabeh. Ini beda, pastor dan Petrus memang. Dahsyat sekali kan? Hari itu terjadi. Dan inilah saudara-saudariku, hari terbentuknya gereja Kristus. Jadi perhatikan bahwa kemudian ada 3.000 orang yang percaya, itu baru kira-kira loh, bisa lebih jumlahnya. Itulah hari di mana terbentuk gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus tadi. Maka janji yang dibuat dalam ayat Matius 16:18 tadi terpenuhi di dalam ayat ini. Kisah Rasul 2 ayat 41, ketika Petrus memberikan kesaksian, semua orang yang mendengar, kira-kira 3.000 orang percaya, beriman, mengikuti iman kepada Yesus Kristus junjungan kita. Jadi ini lihat kaitannya ya. Matius 16:18 tadi baru berupa janji, aku akan. Hari inilah, yaitu hari ini dalam arti hari Pentakosta itu, terpenuhilah janji Tuhan. Maka ini kesimpulan dari omongan kita, dari beberapa ayat yang sudah kukutip. Pada hari Pentakosta tahun 33 Masehi di kota Yerusalem terbentuklah gereja Kristus. Apa artinya gereja Kristus? Gereja yang didirikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Karena Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga, saudara-saudari, tapi kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang diutus oleh Allah Bapa untuk menemani rasul-rasul, menguatkan para rasul, dan membentuk gereja. Maka kalau ditanya, gerejanya Tuhan Yesus yang didirikan langsung kapan berdiri? 33 Masehi. Di kota apa, saudara-saudariku? Di kota Yerusalem. Karena cerita dalam Kisah Rasul 2:41 tadi adalah kejadian di kota Yerusalem. Jangan salah, itu kota Yerusalem bukan di Soreang, saudara-saudari. Itu di kota Yerusalem terbentuk gereja Kristus. Maka pembicaraan kita sampai di sini sudah mulai ngerti bahwa Yesus Kristus mendirikan gereja di atas muka bumi ini, dan gerejanya itu satu, terbentuk tahun 33 Masehi setelah Petrus berkhotbah di kota suci Yerusalem. Apakah itu gereja Roma? Betul gereja, karena kesaksian Alkitab berikutnya, tadi Kisah Rasul berapa saudara-saudari ayatnya? 2:41, itu pemenuhan. Jadi Matius 16:18 dipenuhi dalam Kisah Rasul 2 ayat 41. Perhatikan bab-bab selanjutnya. Kalau kita mau cerita mengenai gereja Kristus, mau tidak mau kita harus membuka satu kitab di dalam Perjanjian Baru yang bernama Kisah Para Rasul. Itulah cerita mengenai gereja perdana alias gereja mula-mula alias gereja Kristus, yaitu gereja yang didirikan langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Cerita berlanjut, mari kita baca sama-sama. Mari kita baca bagian atas Kisah Rasul 5 ayat 11. Sama-sama kita baca. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Perhatikan, kita membaca dalam bahasa Indonesia, tetapi Alkitab tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Maka harus dicek kata-kata dalam bahasa aslinya. Maka kukutipkan dua. Yang pertama bahasa Latin, lebih gampang dibaca. Yang kedua bahasa Yunani yang lebih asli, yaitu bahasa asli Perjanjian Baru. Perhatikan kata yang ditulis jemaat.
Ini kalau kita hanya membaca terjemahan, kadang-kadang menjadi blunder. Blunder itu maksudnya tidak tahu persis arti dari itu. Perhatikan kata jemaat di sini. Ini ayat yang sama yang kukutip ya. 5, 11, 5, 11, 5, 11. Ini ayat yang sama. Hanya dalam bahasa yang berbeda. Ini sumber aslinya penerjemahan. Kata jemaat itu diterjemahkan dari kata eklesia. Eklesia dalam bahasa Latin dan bahasa Yunani eklesia. Eklesia bahasa Inggrisnya church. Bahasa Indonesianya apa? Gereja. Maka kata jemaat di sini dapat diterjemahkan atau lebih persis kalau diterjemahkan dengan kata gereja. Maksudnya gereja yang mana? Gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita tadi pada hari Pentakosta. Perhatikan, eklesia. Ini baca ya, kebaca ya. Ini semua bisa melihat yang di sini ya. Ini eklesia. Nanti bisa dicek, Bapak bisa ngecek sendiri. Pokoknya catat ayatnya, nanti dicek bahasa Inggris, dicek bahasa Spanyol, dicek bahasa yang lain-lain silakan. Tapi ini berbunyi eklesia. Ada yang bisa baca Yunani di sini? Kalau tidak ada, sudahlah, percaya pada saya ya. Ya. Pokoknya ini bunyinya eklesia ya. Ini bunyinya eklesia. Tapi bisa di cross check tadi, misalnya di cross check dalam bahasa Inggris, King James Version atau yang lain-lain, silakan yang manapun. Jadi ini semuanya tahu bahwa ini my church, sepakat ini gereja artinya. Jadi nanti kalau membaca Injil dan membaca perjanjian baru yang lain, begitu ada kata jemaat, hati-hati. Ini bukan hanya suatu jemaat dalam arti nggak jelas, tapi ini jelas. Ini artinya gereja. Nanti begitu kita baca Kisah Para Rasul 5 ayat 11, ada kata jemaat muncul. Ini artinya gereja Kristus. Didirikan sejak pada hari Penta. Ya. Ini sebagai bukti, kutunjukkan tidak hanya satu ayat. Ini ada 1, 2, 3 sebagai bukti. Yuk baca sama-sama, 8 ayat 1, sama-sama. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat perhatikan, jemaat. Selalu diterjemahkan dengan kata jemaat, padahal lebih persis terjemahnya adalah gereja. Kenapa begitu ya? Karena terjemahan bahasa Indonesia edisi kerjasama. Gereja Katolik dengan gereja-gereja reformasi atau gereja-gereja Protestan menerjemahkan bersama. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Latin ini Vulgata, eklesia artinya apa? Gereja. Ini juga eklesia. Satu lagi ayat yang menunjukkan mengenai perkembangan gereja, sama-sama kita baca Kisah Rasul 15 ayat 4 bersama-sama. Setibanya ya, lalu dan seterusnya. Silakan perhatikan di sini jemaat, eklesia. Berarti kata jemaat perlu dipahami, perlu dibaca sebagai apa? Gereja. Maka ini perlu dibaca setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh gereja dan oleh para rasul atau rasul-rasul dan para penatua. Maka kalau ada pertanyaan ini kembali ke bagian awal untuk kutunjukkan ayat-ayatnya jelas sekali. Apakah Yesus Kristus mendirikan satu gereja di atas muka bumi ini? Yes. Kalau aku sih yes. Kan gitu ya. Jadi jelas. Kenapa kok jelas? Ayat-ayat suci dalam Alkitab jelas menunjukkan itu. Berpola, berdasar, bertitik pangkal dari Matius 16 ayat 18 dipenuhi dalam beberapa ayat yang sudah aku tunjukkan banyak sekali tadi. Nanti bisa di cross check dalam bahasa Inggris, dalam bahasa yang lain kalau mengira pembicaraan ini ngawur. Tetapi ini tidak ngawur sebab sudah bersumber dari sumber-sumber resmi yaitu Alkitab dan ajaran-ajaran gereja. Maka kalau nanti ada yang suatu kali mengatakan enggak, Yesus ke dunia tidak mendirikan agama, tidak mendirikan gereja, keliru. Alkitab jelas menentang itu. Karena menurut Alkitab jelas sekali Yesus Kristus datang mendirikan gereja di atas muka bumi ini. Memangnya iman kepada Yesus tidak ada wujudnya? Ada. Wujudnya adalah persekutuan orang beriman yang kita menyebutnya gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu ada wujudnya. Iman kepada Yesus Kristus bukan iman gentayangan gak jelas. Pokoknya asal aku beriman. Di beberapa tempat itu ada kekacauan juga. Bahkan dalam bahasa Inggris ada slogan. Jesus yes, church no.
Yesus ya, gereja no, tidak. Padahal gereja dan Yesus Kristus tak mungkin bisa dipisahkan. Sebab Yesus Kristus adalah sang kepala gereja. Gereja adalah tubuhnya. Tubuh dan kepala tidak mungkin terpisah. Sebab tubuh dan kepala terpisah, semua tidak berfungsi. Maka mengatakan, Jesus yes, church no, tidak tepat. Tidak tepat karena apa? Ayat-ayat Alkitab dengan jelas memberi petunjuk yang sudah kusampaikan. Nah, ini sudah clear ya. Sampai di sini selesai sebenarnya. Udah ya. Udah pulanglah sana semuanya ya. Udah selesai. Selesai untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi dasarnya jelas Alkitab. Jadi kalau ada yang mata ayatan, tuh lihat semuanya ayatnya ada saudara-saudari. Mari kita maju. Maju atau pulang? Maju, oke. Mari. Ini awalnya, yang berikutnya hanya gambar-gambar pemanis saja sebenarnya ya. Kenapa kok ada gambar-gambar pemanis? Mau saya sadar muka saya kurang manis, maka tak kasih gambar-gambar manis. Ini kota Yerusalem, ini perkembangannya. Kalau dengan tulisan kan mungkin tak tergambar, tapi dengan satu gambar akan lebih terbayang bagaimana perkembangan gereja Tuhan. Jadi perkembangan gereja Tuhan berawal dari kota suci Yerusalem, titiknya di sini. Ada yang buta peta di sini? Nah, buta peta, pokoknya Bapak percaya saja Pak ya. Doa 3 kali samar ya Pak ya. Ini kota suci Yerusalem yang ada titik sini. Awalnya hanya di situ. Kemudian nanti lama-lama berkembang. Perhatikan, ini tadi Yerusalem di sini. Di dalam gambar ini Yerusalem di sini saudara-saudari. Bagian-bagian yang kuning ini mulai ada pengikut-pengikut Yesus Kristus. Mulai ada gereja. Jadi mulai berkembang di daerah-daerah sini. Ini disebut Asia Kecil. Ini daerah Turki zaman sekarang, ini daerah Yunani zaman sekarang, ini daerah Italia zaman sekarang, ini negara-negara Afrika Utara, ini Timur Tengah di sini. Silakan makin pusing kalau buta peta. Tapi kalau yang tahu peta buta pasti senang ini ya. Lalu makin bertambah lagi, nah inilah makin banyak sehingga dari Yerusalem lalu ke tempat-tempat ini semuanya, ini hampir seluruh Eropa, seluruh Afrika Utara. Perhatikan bahwa Afrika Utara dulunya adalah pengikut-pengikut Yesus Kristus. Jadi di Afrika Utara, pokoknya ini di daerah yang disebut seputar Mediterania. Ini Mediterania. Mediterania itu Laut Tengah di bagian sini, dan di kota-kota yang bagian kuning, bahkan ada yang ke timur jauh, namanya India. Rasul Thomas menurut tradisi suci agak terpisah dari rasul-rasul yang lain. Rasul yang lain ke arah utara, kemudian ke barat, ke arah tanah Eropa, kemudian juga ada yang ke Afrika, pokoknya ke arah-arah barat. Rasul Thomas nyelip sendiri ke arah India aja gitu. Dan di India itu sejak zaman para rasul sudah ada pengikut-pengikut Yesus Kristus karena pewartaan Rasul Thomas sampai ke daerah India. Sampai hari ini masih ada yang asli dulu karena warta oleh Rasul Thomas di daerah sini. Jadi ini terbayang ya dari gambar. Jadi begitu banyak kemudian. Kerjaan siapa itu? Kerjaan Roh Kudus. Kerjaan Roh Kudus. Roh Kudus pula yang kirim para misionaris ke Indonesia ini sehingga kita bisa kenal. Kalau kita lihat gereja Katolik, bayangkan saudara-saudari, gereja Katolik kalau karya misionaris ke seluruh dunia, ke tempat-tempat yang tidak terjangkau, luar biasa. Kalau kamu baca cerita-cerita para misionaris, Santo Fransiskus Xaverius tahun 1540, kita masih makan orang kayaknya di sini itu ya. Leluhur kita itu sudah sampai ke tanah Indonesia, saudara-saudari. Sudah sampai ke daerah Maluku, bahkan kemudian beliau menyeberang sampai Jepang. Beliau ingin berminat untuk masuk ke tanah Cungkuo, tapi kemudian meninggal di tanah Jepang dengan memandang, mengarahkan matanya ke daratan Cina, daratan Tiongkok. Dahsyat sekali. Di Amerika Latin, ada banyak kabar burung yang mengatakan bahwa misionaris mendompleng penjajah. Tidak benar, salah. Tidak ada misionaris mendompleng penjajah. Itu tulisan-tulisan atau itu warta yang dikabarkan oleh orang-orang anti Katolik. Karena di banyak tempat justru para imam gereja Katolik yang sudah banyak pengikut di tempat-tempat yang jauh itu, di Amazon misalnya. Coba tonton misalnya film The Mission misalnya, ada. Mereka justru berjuang melindungi orang-orang asli berhadapan dengan penjajah-penjajah ketika penjajah mau menghancurkan orang-orang asli. Para imam Katolik, para pastor Katolik berdiri paling depan
menentang segala macam peluru-peluru penjajah itu. Maka tidak benar bahwa misionaris mendompleng penjajahan. Itu orang-orang yang anti Katolik. Sayangnya orang-orang Katolik kadang-kadang percaya isu-isu anti Katolik seperti itu. Kalau kita lihat justru contoh di Indonesia, misi Katolik baru kira-kira dibolehkan 1900-an. Karena apa? Tanda petik ditindas oleh pemerintah Belanda. Iya, tanda petik ditindas oleh pemerintah Belanda. Jadi tidak terlalu gampang juga. Itu soal lain. Kita dapat membahas lain waktu. Tapi kita sekarang kembali ke soal persoalan ini. Aku hanya mau mengungkapkan, kalau kamu sebagai orang Katolik, banggalah sebagai orang Katolik. Sebab apa? Justru gereja Katolik itu tidak pernah yang namanya mencuri umat dari tempat lain. Pergi ke garda paling depan. Orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kalau hanya sudah mengenal Kristus, ditawari untuk kenal Kristus, itu apa gunanya? Pernah enggak? Diketok pintu rumahmu ditawari, Anda sudah selamat? Anda sudah kenal Kristus? Tentu saja sudah saya. Pernah enggak diketok-ketok suruh mengikuti yang lain-lain? Iya, macam-macam itulah. Saya tidak sebut karena direkam nanti dikira penistaan agama kan. Sekarang ini kalau nyebut merek nanti dituntut ke pengadilan. Kan belum lama dituntut ke pengadilan itu gara-gara jin kafir itu kan gitu-gitu ya. Jadi saya tidak sebut merek ya, biar enggak dituntut di pengadilan. Pokoknya ada, kita tahulah itu. Sudah mengikuti Kristus, disuruh mengikuti Kristus yang lain lagi. Ini apa? Tidak begitu caranya. Lihat misionaris Katolik, garda terdepan, di tempat-tempat yang tidak terjangkau. Itulah gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Gitu jadi Katolik, tegakkan kepala sedikit jadi Katolik itu. Iya, jangan dikit-dikit minder, jangan minderan jadi orang Katolik. Kadang-kadang jadi orang Katolik kalau ditanya, apalagi ditanya ayat, langsung minder kan, ya. Ya, ayatnya di mana? Kok orang Katolik begini-begini? Iya, Katolik tuh begitu, pede. Katolik begitu. Tapi begitu, ayatnya di mana? Langsung saudara, begitu ayatnya di mana berdebar-debar. Mata merah, keringat dingin, pipis di celana. Hanya karena pertanyaan ayatnya di mana? Seakan-akan kata-kata ayatnya di mana itu hantu yang sangat menakutkan. Ayatnya di mana? Langsung stroke tiba-tiba. Kalau orang Katolik itu gampang. Kalau ditanya ayatnya di mana? Di dalam Alkitab. Itu saja. Itu saja. Udah. Kalau ada tanya, orang Katolik kok gini. Ayatnya di mana? Di dalam Alkitab. Persisnya di mana? Kamu kan lebih tahu. Jadi tipsnya begitu, nggak usah berdebat, ya. Ada urusan lain yang lebih penting daripada cari ayat, saudara-saudari. Cari duit lebih penting daripada cari ayat. Jadi kalau ada yang mau mendebat, nggak usah debat. Ayatnya di mana? Di dalam Alkitab. Persisnya di mana? Kamu kan lebih tahu. Carilah sendiri. Kamu cari ayat, saya cari duit. Nah, dasar mata duitan katanya begitu.